Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mbak Jismidar lewat live streaming 200 hari. Dan pada hari ini sudah memasuki hari ke-85. Ya kan, aku live streaming untuk mencapai 200 hari. Ya benar ya, hari ini masuk ke hari ke-85 ya untuk teman-teman semua. Teman-teman kalau ada hitungan aku salah bisa dikoreksi dong. Dan hari ini bertepatan tanggal 24 Mei. Bener ya, bulan 5. Januari, Februari, Maret, April, Mei, bener. Dadak ngitung guys, dadak ngitung 5 bulan 5. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Hari ini tanggal 24 Mei tahun 2022. Mei. Maklum kerjanya kesana kemari kerjanya, jadi ada ketidakcocokan. Seperti yang tadi aku sebut bulan Maret, tapi sebetulnya bulan Mei ya. Jadi kalau ada ketidakcocokan ya minta maaf ya guys, teman-teman semua. Ya itulah namanya manusiawi. Aku sambil makan kacang guys. Yang sudah menonton aku pada malam hari ini, halo, aku sapa-sapa dulu ya. Halo teman-teman di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, aku ucapin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada sesi malam live streaming jam 8.30 jam 8.29, jam 8.30 lah waktu Taiwan ya. Dan di Indonesia itu kira-kira jam 7.30 juga ya. Karena 1 jam lebih awal guys. Aku sebenarnya mau live tepat jam 9 ya. Tadi itu. Tapi nanti aku juga mau istirahat juga, supaya nggak kemalaman gitu loh guys istirahatku. Jadi aku majukan sedikit. Biasanya itu labnya itu lebih kurang jam 8 ataupun jam 9 malam waktu Taiwan ya. Biasanya di Indonesia jam 7 atau jam 8 malam. Tapi kali ini ya udahlah maju mundurnya seperti itu ya guys, karena juga sambil aktivitas. Jadi teman-teman kalau yang setia menunggu live aku terus ada maju mundurnya, teman-teman bisa dikoreksi. Oh Mbak Jismidar labnya kok kemalaman, atau oh Mbak Jismidar labnya kok awal, seperti itu ya. Selamat malam kakak. Halo bukan baru Kak Omar. Aku sambil makan kacang kak, sambil ngemil kacang. Hujan di tempatku kak. Jam 7.45 di Pekanbaru ya. Pekanbaru kan waktu Indonesia bagian barat juga ya kak ya. Ya begitulah kiranya. Di Taiwan juga sama ini, kira-kira jam 20.44. Lebih kurang seperti itu ya. Kalau ada maju mundurnya, teman-teman bisa dikoreksi ya. Untuk sahabatku, Pekanbaru apa kabar kak? Kak Umar, gimana keluarga semua? Di tempatku itu terus hujan ya. Ini ada beberapa hari terus hujan, jadi mau keluar pun susah. Aku kemarin ke kantor pos itu pun bawa payung. Saya kasih tahu ya guys, ini memori banget. Kemarin itu aku ke kantor pos bawa payung, terus pulangnya ya kan payungku terlupa, nggak aku bawa. Masih di kantor pos ya, mungkin besok nanti kita samperin lagi. Kalau di sini di kantor pos ataupun tertinggal di 7-Eleven aku lupa. Nanti besok aku mau lihat lagi, mau cek lagi besok. Karena sudah hujan. Kemarin itu aku perginya tuh hujan, jadi aku bawa payung. Lalu pulang keluar dari, entahlah aku ninggalnya itu di depan kantor pos atau di depan 7-Eleven, masih kurang pasti. Jadi yang penting aku keluar itu nggak pada saat nggak hujan, jadi lupa payung aku nggak tahu kemana. Jadi besok aku mau cek lagi. Halo yang sudah menonton, kita sapa-sapa dulu ya. Ada Kak Umar dari Pekanbaru, komennya sudah terbaca. Ada teman-teman juga dari Riau juga, ada dari Bagansi Api-Api juga. Halo yang ada di Bagansi Api-Api. Ada dari Kalimantan, halo Kalimantan. Ada dari Sulawesi, hai sahabatku semua.
Apa kabar malam hari ini guys? Tempatmu gimana? Tempat aku hujan. Nanti kalau aku istirahat enak nyenyak tidurku. Pasienku sudah nggak rewel. Ya kan, aku sudah mandikin bersih. Terus makan juga sudah kenyang. Tadi aku bilang, kayak aku mau lab seperti siang tadi katanya. Terus dia bilang aku mau ikut katanya. Enggak ah, kamu tidur aja, aku mau ketemu teman-teman aku deh kata aku. Terus dia bilang mau lab aja enggak dikasih ikutan. Tadi siang boleh, sekarang nggak boleh katanya, besok aku bilang. Biasa itu guys, kalau aku dalam keadaan cerita seperti ini kan, dia tuh pasti dia panggil-panggil loh, dia mau ikut ngomong gitu loh. Dan yang tadi sempatan aku lab juga, aku bawa dia lab itu setelah lab itu ya, dia bahagia loh, ada anaknya datang dari pabrik itu, dia cerita. Ceritanya itu lucu, dia bilang aku tadi ketemu sama teman-temannya, kalau panggil aku kan Sio Mimi ya. Sio Mimi itu maksudnya makcik kalau bahasa Melayu, tapi kalau bahasa Jawa kita bule. Dia bilang sama anaknya, mengadu ke anaknya, aku tadi di video call sama Sio Mimi, ketemu sama teman-temannya, aku sapa-sapa temannya katanya, cerita banyak tadi dia. Dia suka itu kalau aku bawa lab ya, aku bawa telepon sama anak-anakku juga sama itu. Aku harus menerjemahkan ke anakku karena kan mereka dua-dua nggak paham ya. Aku harus menerjemahkan ke anak, terus anak juga mau apa yang diomongin kakekku, itu suka banget itu dia. Nggak berhenti dari apa? Dari HP itu suka kakekku bener. Bahkan kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, itu setiap bulan sekali ya, ada untungnya juga sih. Ada sebulan sekali itu keluarganya kasih aku duit untuk beli pulsa internet. Itulah untungku guys. Jadi dapat pulsa internet juga gratis dari kakekku itu, karena kan pada saat aku telepon sama anakku kan dia ikut ngobrol. Terus kalau lab kadang-kadang ya pagi itu pasti dia mau ikut-ikutan lab. Terus yang tadi aku bawa dia penuh. Kalau siang lah pasti aku bawa dia karena sambil dia makan ya. Nanti aku pasti bawa dia. Terus dia juga ikutan TikTok. Itulah kakekku. Makanya dia ngomong sama istrinya, ngomong sama saudara-saudaranya, kasih Sio Mimi, kasih duit untuk beli pulsa internet katanya. Soalnya aku bilang ya kan, kalau aku pakai pulsa biasa, pulsa manual itu mahal. Jadi aku pakainya internet, aku bilang. Dia tahu. Akhirnya kalau setiap bulan sekali aku dikasih duit untuk beli pulsa internet gitu ya guys. Sudah menonton yang aku sudah sapa-sapa, ataupun ada yang sempat belum aku sapa, jadi teman-teman bisa di kolom komentar ya. Jadi sahabatku semua yang di seluruh Indonesia, aku doain semoga dalam kondisi sehat walafiat. Guys, aku mau tanya nih, kan aku lab bukan dari tempat yang sama ya. Biasanya aku lab di sebelah depan pintu dapur sana, tapi karena cuacanya itu dingin, terus ada angin masuk, ya kan, jadi aku tukar di sini. Ini tempat meja makan. Teman-teman kelihatan muka aku nggak? Mungkin teman-teman ada yang silau melihat muka aku, bisa di kolom komentar guys. Jadi seperti itulah kiranya aku malam hari ini. Berbeda tempat aku labnya. Yang sudah menonton teman-teman aku semua, kiranya dari mana, bisa di kolom komentar, dari kota mana, terus namanya siapa. Dan aku setiap hari sudah memperkenalkan ya, karena lab aku itu satu hari 2-3 kali, dan aku pasti memperkenalkan diri aku. Dan lab ini sudah masuk hari ke-85, dan untuk mencapai 200 hari ke depan, doa dari teman-teman ya, semoga aku tetap konsisten, aku tepat waktu, ya kan, bisa menyapa teman-teman semua dari seluruh Nusantara gitu ya guys. Dan ini jeruk. Nah, ini jeruk ini ada cerita nih guys. Jeruk itu aku dikasih nyonya aku banyak banget. Ini aku tunjukin ya. Tadi dia ternyata datang sini bawa jeruk guys nih. Padahal ini nggak musim Konian ya, nggak musim hari raya Cina ya, tapi dia bawa jeruk ini banyak banget. Dan ini kira-kira untuk
aku sama pasien aku, dan ini baru metik guys, baru dipetik kelihatannya. Terus ini tadi majikan aku ini juga beli online loh. Tadi dikirim jasa pengiriman. Terus aku ditelepon sama nyonya aku, ada barang Ami ada barang kiriman loh, itu untuk kamu katanya. Nah lalu sampai di sini aku buka kardusnya supaya nanti nggak busuk ya. Dan ini bagus-bagus banget kelihatannya, baru dipetik ini guys. Ini jeruk mandarin dan rasanya enak. Terus nyonya aku ada bilang seperti ini, itu jeruk bagus loh untuk memudahkan buang air buang BAB katanya. Ini jeruk ini. Padahal kita tahu ya memang jeruk ini memang bagus, tapi memang berbeda dari jeruk di Indonesia. Ini baunya itu harum karena kalau di Taiwan itu mungkin rabuknya atau apa ya, ataupun tanahnya, aku kurang pasti. Buahnya atau sayurnya tuh enak-enak loh guys. Buah atau sayurnya itu manis banget. Terus ini buah ini juga sama, tadi aku sudah makan. Pasienku juga aku tadi kasih. Terus aku tanya pasienku, kok jeruk di Taiwan itu buah-buahan atau sayur-sayuran di Taiwan itu kok rasanya manis ya, aku bilang. Aku sempat bertanya. Terus dia bilang, emangnya di Indonesia nggak seenak Taiwan ya? Ada sih, yang enak juga ada, tapi harganya lumayan mahal kata aku. Tapi kalau di Taiwan bagaimana? Aku tanya. Kalau di Taiwan itu yang aku tahu ya, seperti buah ataupun sayuran itu harganya murah guys. Pokoknya bahan makan itu murah gitu loh di Taiwan itu. Terus ini tadi dikasih 2 kardus. Kata nyonya itu bisa kalau kamu sering makan banyak ya kan, dia bilang gini, makan banyak-banyak itu buah itu, karena kalau kamu makan banyak itu nanti kulitmu itu bersih katanya ya. Terus karena itu jeruk itu bagus banget untuk melancarkan BAB katanya, seperti itu. Jadi intinya untuk mendetok bagus lah, ini jeruk ini bagus banget katanya nyonyaku sih. Kita balikin lagi ya. Nah banyak guys jerukku. Jadi aku mau makan 1. Katanya nyonyaku kalau mau tidur itu kamu bisa makan lah sebanyak-banyaknya katanya. Lalu pagi-paginya supaya enak kamu BAB katanya. Terus aku bilang BAB ku normal loh kata aku. Ya supaya lebih kalau dibuang BAB-nya selalu rutin, artinya kan dibuang racunnya yang ada di dalam perut kamu katanya. Nyonya aku juga paham loh ternyata hal-hal seperti itu. Kalau setiap hari kamu BAB itu kan di badan juga enteng katanya. Terus kamu naik turun ke tangga juga nggak gampang letih katanya. Kalau setiap hari BAB itu kan di usus juga bersih katanya, seperti itu. Nah begitulah cerita-ceritanya tadi nyonya aku sambil makan jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Manis guys. Enak banget. Ini jeruk mandarin, benar-benar jeruk mandarin loh. Rasanya manis loh. Kita kasih pasienku ya. Kita sapa dia. Aku mau kasih makan pasienku. Sedikit mau kasih dia. Yuk kita kasih dulu ya. Kita sapa-sapa dulu. Kita kasih makan. Laoban. 这个是鸡汁很好甜哦，好吃。我给你啊，我给你吃啊，很甜，知道吗？ Halo, selamat malam Mbakku. Abi teh. Halo Dinda Dwi Rosana. Oh, saya bawa lah. Nah, kayak ini. 很甜，不要放上边，不会丢下去，不要在这里就好了。不会了，我找不到。你这个看看。200多。对，就这样下，我这样丢。有，一点点。好不好吃？好吃是吗？很甜哦，是不是？我要一个啊。
Halo Jambi, selamat malam Mbakku. Halo Jambi. Jangan pintar ngomong apa lagi. Itu tengok saya les dong. Hentian no, cekak bu iyang tak? Hentian no. Siapa sih? 都不会跌，我给单就。masuk ah. Aku kasih dia. Tak kasih jeruk ndak, rasanya itu berbeda. Manis banget. Sambil nyapa-nyapa teman pasienku tadi. Jadi setelah sudah aku sapa, aku balik lagi di sini. Gimana dudukku bener ya? Manis. Aku mau buka satu lagi. Ini. Dan itu tadi cerita dari nyonya aku ya, dia bilang kalau kamu makan jeruk itu pinter banget ngomong apa kuwi, mau gawe sembarang-barang pokoknya. Jadi sing penting wong loro paham. Pasienku paham. Terus aku paham wes ngono tok ndak. Aku kadang-kadang kudu guyu juga loh. Karena kan kalau aku pas ngomong, malam kakak, halo Dina Dini, ayo sambil makan jeruk. Nah aku mau cerita tadi yang aku cerita belum habis ya. Nyonya aku bilang kalau kamu makan jeruk itu biasa sih dia kasih jeruk itu memang biasa. Tapi siang tadi ya kan dia lewat telepon karena jeruk ini dia beli lewat online langsung dikirim ke rumah sini kan. Nyonya aku sama pasien aku itu suami istri tapi dia nggak tinggal sama gitu loh. Jadi yang dia tinggal di rumah yang satu di kabupaten, lalu aku di kecamatannya gitu. Lalu tadi itu dia ada beli online, lalu dikirim dari pihak online itu langsung dikirim ke sini gitu lah. Terus lewat telepon dia bilang, itu bagus loh, jeruknya itu enak banget loh, itu berbeda jeruknya. Ternyata benar, bagus, enak, seger banget, berbeda dengan yang biasanya, manis. Terus tadi kakekku aku kasih juga suka. Nah lalu dia cerita gini, itu jeruk itu berbeda dengan yang jeruk yang biasanya kamu makan loh. Itu bagus banget untuk kalau pagi-pagi kamu mau BAB ataupun pagi-pagi coba deh kamu malamnya makan, ya bilang makan banyak-banyak terus nanti besok paginya pasti kamu enak BAB gitu katanya. Jadi bisa membersihkan usus kamu itu katanya. Ini nih jeruk ini. Nah ternyata kalau kita makan buah banyak ataupun makan sayur kita banyak itu ternyata juga bisa membersihkan yang namanya kotoran-kotoran yang ada di dalam perut kita. Yaitu kotoran itu apa sih, kok perut kita kok usus kita ada kotoran? Iya, hasil dari endapan dari makanan-makanan yang kita makan setiap hari. Memang ternyata seperti itu. Kalau kita nggak lancar BAB-nya itu ternyata di perut kita juga terasa penuh, terus kerja kita, aktivitas kita juga badan kita berat gitu loh. Memang ternyata seperti itu guys, dan ini bagus banget. Terus memang ternyata benar ya, itu pentingnya detox untuk menurunkan kolesterol juga. Nah ini kan untuk menurunkan kadar kolesterol kita, nih buah ini ya kan bagus banget. Teman-teman mau ya, ayo sambil kita makan jeruk. Dan ternyata benar ya, dan buah-buahan itu ataupun sayur-sayuran atau minum banyak air putih itu ternyata juga bisa mendetok tubuh kita, racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, terus menurunkan kadar kolesterol juga. Bagus banget ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menurunkan kolesterol, teman-teman bisa mengonsumsi buah, sayur, terus minuman air putih, ya kan. Nah mantep banget dan rasanya tuh manis buah ini. Ternyata manis guys, enak. Jadi malam hari ini labku ditemani jeruk sama kakek aku, sama teman-teman banyak sekali dari seluruh Sabang sampai Merauke. Teman-teman semua komennya sudah terbaca ya semua sahabatku. Terus lagi sebagian besar penyebab kolesterol itu juga, penyebab kolesterol tinggi itu juga ternyata menurut penelitian dari ilmuwan medis ya,
sebagian besar penyebab kolesterol tinggi itu juga berhubungan dengan pola gaya hidup yang tidak sehat. Itu ternyata seperti itu, ya kan. Maka teman-teman dimulai dari sekarang bisa mengatasi pola hidup sehat. Karena apa? Kalau kita kegemukan itu juga ternyata bisa memicu obesitas ataupun kegemukan, gitu ya. Ternyata ada fungsi-fungsi di dalam makanan-makanan ataupun buah-buahan yang sering kita makan sehari-hari. Rasanya manis. Terus juga dalam kebiasaan merokok, untuk cowok-cowok nih yang kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol. Nah, ini teman-teman yang sering terjadi itu ya di Taiwan seperti ini kalau musim dingin. Itu teman-teman kalau tidak peduli kesehatan, yang biasanya tidak menjaga pola hidup sehat, juga biasa kalau musim dingin itu ada banyak yang meminum alkohol. Untuk berhati-hati ya teman-teman semua. Jadi itu juga bisa memicu ke kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat ya. Jadi dengan adanya kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol itu juga akan memicu ke berbagai macam, selain untuk kita di dalaman kita ataupun kesehatan kita tidak baik, juga bisa memicu ke penyebab kolesterol juga, ya kan. Dan juga kurangnya aktivitas fisik ataupun jarang berolahraga. Jadi sekiranya teman-teman ini ada waktu ya olahraga pagi itu, kalau aku sendiri ya, olahraga aku itu pagi ya kan, sebelum nyapu, sebelum ngepel itu aku pasti bergerak. Nah, untuk teman-teman untuk bisa diketahui ya, bahwa mungkin teman-teman lebih mengerti lah daripada aku sendiri ya, karena aku seorang TKW ataupun seorang pembantu rumah tangga ataupun seorang pembantu pasien. Tetapi dari menurut penyelidikan para medis, olahraga dengan kita beraktivitas ataupun kita kerja itu berbeda. Karena menurut penelitian kalau kita kerja itu memang kita menggunakan pikiran. Ya, pikiran kita mau kerja itu harus cepat selesai ataupun mau gimana, itu kan menggunakan pikiran. Tapi kalau kita memang olahraga, ya fokus kepada olahraga, kira-kira ya 15-20 menit seperti itu kita olahraga, gerak badan kita saja. Nah, itu berbeda. Aktivitas dengan olahraga memang berbeda. Itu menurut penelitian medis. Memang begitu. Nah, juga kurangnya berolahraga ataupun aktivitas fisik, terus jarang berolahraga, itu juga akan memicu ke dampak kolesterol yang tinggi, ya kan. Jadi maka sangat tepat banget untuk kita memakan yaitu buah segar ataupun sayuran yang tidak mengandungi pestisida. Artinya sayuran di sini kan sekarang banyak ini sayuran yang mengandungi disemprot gitu ya, disemprot, mengandungi semprotnya itu pestisida. Jadi biasanya itu teman-teman itu kalau memilih sayur itu biasanya yang bersih, yang nggak bolong-bolong ya. Nah, itu artinya sayur yang nggak bolong ataupun sayur yang bagus-bagus itu ular saja nggak mau makan, itu biasanya banyak sekali mengandungi semprot pestisida. Untuk hati-hati. Nah, maka kalau di Taiwan sini aku diajari dari majikan aku, kalau nyuci sayur itu sebaiknya direndam pakai air garam terlebih dahulu untuk 10-15 menit. Jadi kalau di Taiwan guys, sayurnya sebelum diiris itu dicuci dulu ya, supaya getah-getah yang ada di sayur itu kan bagus untuk kesehatan tubuh kita. Jadi sebelum diiris sayurnya, keren Mbak, halo Dinda Dwi Rosiana. Jadi sebelum terima kasih ya Anda sudah sempat menonton. Jadi sayurnya itu sebelum diiris itu kita cuci dulu pakai air mengalir gitu. Nah, setelah dicuci baru diiris, baru dipotong-potong. Nah, setelah dipotong nggak usah dicuci dulu ya. Jadi sebelum diiris ya kan, sebelum dipotong-potong itu kita rendam pakai air garam kira-kira 10-15 menit, lalu baru kita cuci bersih, lalu kita iris ya, kita potong-potong. Nah, setelah kita potong nggak usah dicuci lagi. Itu kalau orang Taiwan. Nah, itulah cara menjaga pola hidup sehat di Taiwan di sini. Memang aku nggak di bidang medis, tapi dalam praktek wawasan aku,
pengetahuan aku, karena aku juga menjaga seorang pasien seperti orang medis juga. Jadi aku ada pengalaman ya selama 7 tahun di sini itu menjaga pasien, cara-cara menjaga pasien, cara makannya seperti apa, dan pola hidup sehat dari pasien itu seperti apa. Kita mengasih obat ataupun ngasih obat yang bahan kimia itu seperti apa, aku tahu. Jadi ada pengalaman di dalam menjaga pasien seperti itu ya. Nah, terus lagi punya riwayat yang namanya penyakit hipertensi ya kan, ataupun diabetes, itu juga bisa memicu ke kolesterol kalau kita tidak menjaga pola hidup sehat. Maka untuk teman-teman dari sekarang ya, ayo kita menjaga pola hidup sehat dengan setiap hari memakan buah-buahan yang segar dengan sayur-sayuran yang segar juga. Ini buah segar. Bagus. Selain rasanya itu manis, manisnya juga manis alami, manisnya juga manis tanpa manis buatan ya kan, warnanya juga bukan warna buatan. Ini kalau jeruk seperti ini bagus banget. Jadi kadang-kadang teman ini kalau tidak menjaga pola hidup sehat ya, yang berada di Taiwan itu kadang-kadang kan banyak itu di luar sana itu ada meminum minuman, minum pewarna minuman. Itu pun kalau kita masuk ke dalam tubuh kita, kenapa tubuh kita itu perlu didetok? Karena apa? Hasilnya makanan setiap hari dimakan. Terus bahkan teman-teman juga tidak kurang setiap hari meminum minuman yang mengandungi pewarna. Nah, kalau teman-teman meminum ya, tetap semangat dan sukses selalu. Halo Dek Suni, piye kabare? Nah, ini sahabatku Tulung Agung. Gimana kabare Tulung Agung? Tetap sehat dan sukses selalu. Amin. Doaku untuk keluarga Dek Suni semua ya. Pipun kabare keluarga kabeh. Dek Suni. Aku sudah baca komennya Dek Suni ya. Dek Suni, ayo kita ngobrol-ngobrol. Teman-teman pasti pernah ya, kalau cuaca panas, biasanya teman-teman itu minum minuman yang berwarna dikasih es. Itu sudah pasti ya, seger banget di tenggorokan kita. Tapi tahukah teman-teman, tahukah Anda ya, kalau Anda sering meminum minuman yang mengandungi es, bahkan minuman itu ada pewarna, dan biasanya itu teman-teman tidak dilihat itu pewarna buatan atau pewarna alami. Kalau jeruk ini memang warna alami ya, tetapi kalau teman-teman meminum minuman-minuman yang mengandungi soda, lalu pewarna soda, itu untuk berhati-hati. Kenapa? Karena setelah Anda minum, terus Anda buang air kecil, itu kan warnanya dari buang air kecil itu warnanya tetap saja ya, nggak ada warnanya. Nah, terus kemana warnanya itu tadi? Nah, warnanya itu tadi itu yang menempel ataupun ngeplek di dinding-dinding usus kita. Nah, itu kalau Anda nggak mendetok ataupun nggak membersihkan dan tidak menjaga pola hidup sehat, nah itu semakin lama akan terakumulasi. Dampaknya salah satunya yaitu tadi, ya kan, bisa memicu ke kolesterol. Maka teman-teman perlu diketahui menjaga pola hidup sehat itu sebenarnya gampang ya, dengan berolahraga rutin, mengonsumsi makanan-makanan yang tidak berbahaya, ataupun bisa juga mengurangi makanan yang tidak berlemak ya kan, terus makanan yang tidak mengandungi banyak pestisida seperti yang aku ucapkan dari awal tadi. Dan biasanya nih kalau kolesterol itu biasanya keturunan juga bisa jadi ya kan, memiliki riwayat keturunan ya kan, mungkin dari keturunan nenek moyang kita pernah mengalami riwayat mempunyai faktor keturunan, itu juga bisa. Tapi sekarang ini rata-rata bukan hanya sekedar faktor keturunan ya, sekarang ini soal makanan yang setiap hari dikonsumsi. Itu sebaiknya teman-teman harus memilih, harus tahu cara menjaga pola hidup sehat supaya terhindar dari salah satunya kolesterol. Dan ada juga itu kalau kita kekurangan tidur ya, ini lagi kalau kekurangan tidur itu otomatis badan kita itu cepat capek ya.
dan itu mudah stres, mudah marah. Kalau kita kurang tidur, itu kalau kita bangun pagi kan badan kita capek, pikiran juga capek. Nah itu disitulah akan terjadi stres yang berlebihan. Nah maka untuk teman-teman, ciri-ciri kolesterol naik itu ya teman-teman harus dikenali yang dari atas itu tadi, yang saya sebutkan dari awal itu tadi. Nah itu juga bisa ke dampak yang berikutnya, ya kan, terus terasa tangan dan kakinya itu mudah pegel-pegel, ya kan, terus sering kesemutan juga, ya kan. Kalau wong Jawa ngomong gringgingen, ya kan, tangannya kesemutan, gringgingen, terus nyeri di sekitar dada sebelah kiri. Nah itu juga tanda-tanda kolesterol tinggi. Terus muncul benjolan lemak ya di kulit atau di kelopak mata. Benjolan berlemak itu kayak gini loh guys, kayak kantong mata itu loh, ya kayak kantong mata. Nah itu juga bisa memicu karena ya stres kurang tidur itu tadi, ya kan, yang dari awal itu tadi. Terus kepala di belakang leher itu kadang-kadang terasa pundak kita kaku gitu, seperti gini kan gitu loh, orang Jawa bilang pundaknya kaku, pundaknya pegel-pegel. Nah itu juga dampak dari kolesterol tinggi itu tadi. Nah selain perlu mengubah pola hidup sehat, Anda juga harus perlu mendetoksifikasi dengan salah satunya yaitu tadi yang saya sebutkan, buah-buahan yang segar, sayuran yang segar, ya kan, dengan mengurangi makan makanan yang gorengan, dengan mengurangi yang namanya makanan yang mengandungi kolesterol tinggi, berminyak, seperti itu. Dan teman-teman juga bisa mengonsumsi ataupun menambah dengan suplemen. Nah suplemen itu teman-teman sebaiknya memilih suplemen yang herbal, ya, suplemen yang alami, suplemen yang tidak mengandungi bahan kimia, suplemen yang tidak mengandungi bahan pewarna. Dan suplemen ini sebaiknya teman-teman memilih yang bisa diminum atau dikonsumsi sampai ke jangka panjang, dan pilihlah suplemen yang halal. Jadi kalau kita halal meminum itu sangat enak banget. Nah suplemen itu salah satunya ini nih, klorofil. Teman-teman pasti sudah tahu kan ini klorofil ini, dan ini luar biasa banget. Jadi klorofil ini juga bisa mendetoks tubuh kita, membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah akhirnya kalau kita detoksnya itu semakin kotor-kotoran di dalam usus kita itu kalau keluar setiap hari, itu kan badan kita bebas yang namanya salah satunya gejala kolesterol. Itu sangat luar biasa banget ya. Nah ini klorofil ini teman-teman sudah tahu. Karena apa? Detoks bisa membantu ya mengurangi tumpukan kolesterol dan lemak ya yang ada di dalam pembuluh darah serta jantung ya. Dan makanan suplemen ini seperti Kak Liquid Klorofil ini bisa kita andalkan sebagai detoksifikasi untuk tubuh semua orang. Jadi sangat tepat banget ya. Jadi untuk teman-teman, dan Kak Liquid Klorofil ini menurut penelitian medis itu memang ditemukan bahwa suplemen klorofil ini dapat menurunkan kadar kolesterol jahat ya kan di dalam tubuh kita dalam masa 3 minggu. Nah itu teman-teman kalau sudah mengalami kolesterolnya tinggi ya kan, terasa seperti yang saya sebutkan tadi, ada pegal-pegal dan lain sebagainya yang aku sebutkan dari awal tadi, teman-teman bisa mengonsumsi Liquid Klorofil ini dalam masa 3 minggu. Itu akan terlihat hasilnya. Kekurangan hasilnya itu kurang memperbaiki itu sudah bisa kita lihat dalam masa 3 minggu. Mulai dari sekarang yuk kita menjaga pola hidup sehat guys, ya kan. Dan teman-teman pasti bertanya ya, aku sendiri juga awalnya bertanya, kenapa alasan kita mengonsumsi klorofil ini? Karena apa? Klorofil ini bisa jadi penangkal kolesterol tinggi. Jadi kalau yang sudah mengalami kadar kolesterol itu sangat diperlukan sekali mendetoks tubuhnya, mendetoksifikasi dengan mengonsumsi Liquid Klorofil ini. Dan Liquid Klorofil ini juga membantu menurunkan kadar runin dalam melebaran
pelebaran pembuluh darah. Kalau pembuluh darah kita itu semakin lebar kan kita nggak apa ya, kolesterol kita akan semakin tinggi gitu loh, dan juga menurunkan tekanan darah tinggi menjadi normal kembali. Ini banget bagus banget. Jadi di seluruh Indonesia sudah mengenal yang namanya liquid chlorophyll produk Keling ini. Juga liquid chlorophyll ini apa sih? Bahan dasarnya. Nah, liquid chlorophyll ini bahan dasarnya, bahan utama itu adalah klorofil atau sari hijau daun, ya kan, dari daun alfalfa ataupun memiliki nilai nutrisi yang paling tinggi. Jadi liquid chlorophyll ini hidupnya itu di Timur Tengah, ya kan, di Indonesia nggak ada, ya kan. Jadi di Indonesia itu ada klorofil tapi bukan liquid, liquid chlorophyll. Nah, ini luar biasa banget, dan liquid chlorophyll ini adanya di Timur Tengah, hanya saja yang memiliki hak paten itu Keling. Jadi teman-teman bisa didapatkan dari distributornya yang resmi. Apalagi sekarang sudah diciptakan aplikasi Kekmat ya, yang sudah bisa teman-teman install dari HP Anda masing-masing untuk mendapatkan yang original. Jadi teman-teman, kemarin ada ya yang bertanya, barusan sih, bukan kemarin, yang kemarin COD ya, yang kemarin aku ke kantor pos, alhamdulillah hari ini sudah sampai ke alamat masing-masing, dan sempat dia bertanya gini, Mbak, cara minum klorofil ini seperti apa? Nah, sekarang lewat live di streaming sore ini, malam ini aku akan menjelaskan untuk teman-teman, akan mereview bahwa liquid chlorophyll ini bisa dilarutkan ke dalam air 250 ml di dalam 1 sendok. Ya, di dalam 1 selokinya ini. Nah, di dalam 1 seloki ini setara 1 sendok makan. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa dicampurkan ke dalam air 250 ml, bisa diminum 1 hari 3 kali dalam keadaan perut kosong bisa, ataupun setelah makan bisa. Itu nggak ada efek sampingnya. Jadi mau diminum kapan saja, itu nggak ada efek sampingnya, nggak ada yang namanya overdosis. Jadi jangan khawatir, diminum saja setiap hari. Semakin hari kamu minum, semakin lama akan semakin sehat ya. Jadi luar biasa banget. Dan terus juga kalau anak-anak gimana ya kan, ada juga yang bertanya ya, apakah klorofil itu bisa diminum untuk anak kita? Nanti jawabannya besok, karena labnya sudah akan berakhir. Jadi pada saat untuk anak-anak bisa kita kasih dalam 1 sendok teh, ataupun sekitar setengah dari selokinya ini, sama, bisa dicampur pakai air putih, ataupun bisa dicampur pakai susu untuk anak-anak, ataupun bisa dicampur dengan jus buah kesukaan anak, itu bisa, ya kan, ataupun bisa dicampur dengan madu, ya kan, bisa juga dicampur dengan air hangat. Dan kami sarankan jangan dicampur dengan air yang mendidih ya, karena liquid chlorophyll ini mengandungi mineral. Kalau dicampur air panas, mineralnya akan hilang, nutrisinya akan hilang. Sebaiknya dicampur dengan air hangat ataupun air biasa, ya kan. Ataupun anak-anak suka makan jus buah, bisa dicampurkan jus buah. Anaknya masih minum susu, bisa dicampurkan dengan susunya. Ataupun teman-teman mau minum campur madu, itu akan lebih bagus banget untuk kesehatan ya. Dan juga liquid chlorophyll ini sangat bagus banget untuk menambah stamina kita. Seperti aku ini kan di Taiwan ini, kerja aku kan hampir 1 harian nggak selesai ya, 1 harian terus bekerja terus saja, eneng yang sini kerja nih. Jadi untuk menambah stamina kita, untuk menjaga supaya tenaga kita akan tetap terjaga, itu bisa kita konsumsi setiap hari. Jadi bagi teman-teman yang berada di Taiwan ya, bisa COD ya, ataupun bisa di WA yang aku sudah cantumkan di WA. Nah, untuk teman-teman semua yang di Indonesia juga bisa COD lewat Kekmat, ataupun bisa menghubungi ke aku juga, karena aku distributornya yang resmi ya, supaya teman-teman dipastikan mendapatkan yang original dan ada sertifikatnya, ya kan. Jadi kalau ada apa-apa, teman-teman bisa menghubungi ke kami kembali. Jadi kami pastikan ya, yang menginum klorofil ini aku sendiri sejak tahun 2011 loh guys, tapi sampai sekarang masih minum, dan semakin lama akan semakin sehat ya, semakin bercahaya, kulitnya juga mulus, kulitnya juga bersih ya, tanpa harus pakai body pun kulit kita semakin kenyal guys. Nah, berkat dengan klorofil ini, makanya klorofil ini disebut minuman serbaguna, minuman multifungsi, ya kan. Dan pastikan tidak ada yang
komplikasi ya untuk teman-teman semua ya, dan penyakit yang menyerang tubuh Anda semua selalu proses penyembuhan dengan penyembuhan dari kolesterol yang tinggi, dan Anda akan tetap sehat dengan adanya mengonsumsi kek liquid klorofil setiap hari. Maka untuk teman-teman semua yang sudah mengalami kolesterol ataupun mengalami semua penyakit, bye-bye semua penyakit. Nah, caranya mengonsumsi kak liquid klorofil ini supaya penyakit semua dengan dukungan asupan nutrisi sehatmu dengan kak liquid klorofil ini, maka semakin sehat dan semua penyakit bye-bye. Gitu ya. Jadi untuk mendapatkan yang original, teman-teman bisa dihubungi ke distributornya yang resmi, dan teman-teman bisa di WA yang sudah aku cantumkan, ataupun teman-teman bisa di install aplikasi Kakmat dari Google Play Store. Caranya teman-teman dicari di kolom pencarian ya, dari Google Play Store, teman-teman dicari kolom pencarian Kakmat. Nah, itu akan timbul gambar burung yang seperti itu tadi. Ya, seperti itu yang aku sudah cantumkan itu. Nah, gambarnya burung seperti itu. Lalu ke teman-teman ada tulisannya Kakmat itu ya. Itu ada tulisan Kakmat kan? Nah, itu dari Google Play Store, teman-teman dicari kolom pencarian Kakmat, maka akan timbul gambar burung itu. Nah, setelah itu teman-teman diinstal, daftarkan nomor HP Anda, jenis kelamin, nama Anda, lalu Anda bisa memilih kategori, ya kan? Bisa memilih kategori untuk kesehatan, ataupun kecantikan, ataupun kebutuhan rumah tangga, ataupun kebutuhan pakaian, ataupun kebutuhan, semua lengkap di sana. Teman-teman bisa memilih, lalu masukkan kode referral kembar 111957 ataupun Safka 02. Nah, setelah itu udah selesai. Nah, kabar gembiranya lagi luar biasa, di dalam Kakmat sana yang sudah Anda install tersebut, Anda bisa konsultasi dokter, karena di dalam Kakmat sana sudah ada fitur My Doc komplit ya. Jadi teman-teman selain ingin mendapatkan produk-produk yang berkualitas dan original, teman-teman juga bisa konsultasi fitur My Doc di aplikasi Kakmat tersebut, dan teman-teman bisa memilih dokter spesialis maupun dokter umum, karena di dalam Kakmat sana ada 9 dokter yang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan Keling untuk memudahkan teman-teman dalam konsultasi sebelum mengonsumsi suplemen kayak liquid klorofil ini. Nah, teman-teman mulai dari sekarang mulai menginstal Kakmat yuk, supaya bisa mendapatkan produk-produk berkualitas, produknya original, bahkan bisa konsultasi dokter tanpa harus ribet, tanpa harus ngantri, tanpa harus temu janji, tanpa harus wira-wiri mencari dokter yang cocok. Nah, itu akan memakan waktu dan boros transportasi. Nah, maka kalau di Kakmat tersebut Anda irit transportasi, ya kan? Dan di sana teman-teman sudah memiliki dokter pribadi apabila Anda menginstal Kakmat, dan Anda bisa konsultasi kapan saja, di mana saja Anda berada, ya kan? Tanpa harus ribet, tanpa harus ngantri, irit biaya transportasi, ya. Dan bahkan teman-teman bisa COD produk yang original, salah satunya suplemen original yaitu K liquid klorofil ini. Nah, pada malam hari ini guys, kiranya sampai di sini dulu labnya aku yang sudah menemani dari awal sampai akhir ya, tanpa sebut satu persatu karena banyak sekali yang sudah komen, tapi tadi sudah masuk komennya juga sudah terbaca ya. Jadi malam hari ini sekian dulu, aku akan memberi informasi untuk lebih lanjut besok lagi pada sesi lab yang berikutnya ya. Seperti biasa pagi jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, aku akan menemui teman-teman pada lab yang seperti biasa. Jadi pada malam hari ini aku ucapin untuk teman-teman semua, salam sehat, selamat beristirahat, selamat malam. Kita akan jumpa lagi pada sesi lab yang berikutnya. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, jumpa lagi ya. Salam sehat.